warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai sesi praktik keperawatan gawat darurat, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana membuka jalan nafas ya. Jadi untuk jalan nafas ini merupakan salah satu manajemen airway ya. Pada hari ini kita akan melakukan bagaimana membuka jalan nafas secara manual dan temporer, yaitu dengan menggunakan beberapa alat. Oke, kita mulai saja. Pada kondisi tertentu ada beberapa pasien yang berpotensi untuk mengalami hambatan pada jalan nafas. Salah satunya banyak terjadi pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri. Ya, untuk manajemen membebaskan jalan nafas secara manual ini ada 3 cara. Yang pertama kita kenal dengan nama vertil, yang berikutnya adalah chin lift, yang berikutnya adalah kita kenal dengan nama jaw thrust. Kalau cara beruntun berarti vertil, chin lift, dan jaw thrust ya. Berikut merupakan cara melakukan vertil. Kan kalau kita kenal namanya adalah kepala ya. Jadi kita menggerakkan kepala atau bagian jidat ya, di sini ya. Harapannya ini perlu kehati-hatian juga, karena pada kondisi trauma ya, trauma di cervical ini merupakan kontraindikasi untuk dilakukan tindakan ini ya. Jadi vertil ini adalah menekan sedikit bagian kepala ke atas seperti ini. Ini namanya vertil ya. Nah, kalau chin lift, chin itu adalah bagian dagu ya. Jadi bukan bagian sini yang kita tekan, tetapi ujung dagu ini. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi vertil chin lift ini juga bisa kita lakukan secara berbarengan seperti ini. Jadi dagu ini seperti kita cubit ke atas. Jangan ininya yang ditarik ke atas, karena ini bisa menekan. Jadi dagunya seperti ini. Ya. Oke. 2 manajemen ini hanya bisa dilakukan pada pasien non trauma. Cara mengindikasinya gimana? Kalau misalnya ada jejas di bagian leher, ada memar, ya, sebaiknya ini tidak dilakukan, karena hal ini bisa memperparah atau memperburuk kondisi trauma di cervical. Karena pasti ada pergerakan atau konotasinya, ini sangat membahayakan. Jadi untuk gerakan tadi, vertil, ya, seperti ini, dan chin lift, mengangkat dagu ke atas, itu dilakukan pada pasien yang non trauma, ya. Nah, berikutnya adalah tindakan jaw thrust. Jaw thrust itu adalah dengan menarik bagian mandibula ke atas, ya, seperti ini. Ya, jadi kalau angus mandibula itu ada di sebelah sini, ya, di pas lengkung wajah kita, ya, seperti ini, ya. Jadi kita dorong ke, ya, dengan menggunakan jari kita seperti ini, ya, bagian bawah seperti ini, ya. Kita dorong ke atas. Dan yang berikutnya ini juga bisa sembari membuka bagian mulut. Ya, tapi secara prinsip tindakan jaw thrust ini adalah mendorong bagian angus mandibula ke atas. Nah, ini bisa sekali untuk dilakukan pada pasien yang mengalami trauma. Ya, jadi sekali lagi kontraindikasi untuk vertil dan chin lift itu adalah pasien yang mengalami trauma, dan dengan non trauma. Tapi kalau jaw thrust ini bisa dilakukan pada pasien yang mengalami trauma. Curiganya apa tadi tanda-tandanya? Misalnya ada jejas, ada memar ya di daerah leher, ya, bahu ataupun di belakang telinga, ini tidak boleh dilakukan tadi ya, vertil dan chin lift. Tapi kalau jaw thrust bisa. Caranya tadi ya, dengan memposisikan tangan seperti ini, kemudian dilakukan seperti ini. Nah, pada saat kita sudah membuka, ya, ada beberapa manajemen tindakan yang bisa kita lakukan untuk membebaskan jalan nafas. Yang pertama dengan melakukan sweep finger, yaitu kita sweep, ya, daerah mulutnya seperti ini, ya. Kita cari benda asing, ada nggak di sini? Misalnya ada sumbatan, misalnya benda, atau kadang anak-anak suka memasukkan benda asing di dalam mulut, ini bisa kita ambil, ya. Kalau misalnya sumbatannya berupa cairan ataupun darah, ya, bisa kita lakukan beberapa tindakan seperti misalnya kita melakukan suction, ya, sesuai dengan
waktunya. Kalau dewasa biasanya tidak boleh lebih daripada 15 detik. Kalau misalnya sumbatannya itu berupa cairan ataupun darahnya, bisa kita lakukan secara manual. Nah, pada pasien-pasien yang tidak sadar, ya kadang butuh untuk mempertahankan beberapa kepatenan jalan nafas. Salah satunya adalah dengan memasang OPA ataupun NPA. Ini adalah OPA atau kita sering sebut dengan nama oropharyngeal airway. Bentuknya seperti ini, ada beberapa macam bentuk ya. Ada yang warnanya kuning ya, kemudian hijau, kemudian oranye, ada satu lagi yang merah. Nah, biasanya kategori warna ini mengindikasikan kegunaan, karena kalau kondisi gawat darurat kadang kita suka bingung. Nah, biasanya kalau ini ya dengan ukuran kurang lebih sekitar 80 mili ya, nomor 2 ya, ini biasanya sering digunakan pada anak-anak. Kemudian yang kuning ini general atau umum, yang merah biasanya sering kita gunakan untuk orang dewasa. Nah, ada juga yang bentuknya karet seperti ini, seperti dengan bahan latex ya, dengan berbagai macam ukuran tapi warnanya adalah sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara pemasangan OPA. Nah, mengukur OPA ya, ini mulai dari mana sih? Sudut mulut ya sampai dengan anulus mandibula ya. Kadang nggak mesti setiap ukuran OPA sesuai warna itu kadang pas dengan orang ya. Jadi alangkah lebih baiknya cara yang terbaik adalah dengan mengukur dari mulai ujung mulut sampai dengan anulus mandibula. Nah, ini ukurannya pas, berarti kita pakai yang warna kuning. Nah, cara pasangnya gimana? Ya, di awal ya seperti ini ya, kita masukkan dulu seperti ini ya. Kemudian baru kita putar seperti ini. Ya, ini karena pantungnya keras ya. Jadi bisa kita putar terus kita masukkan ke belakang ya sampai dengan pol. Karena ada tahanan ya, karena pantungnya memang kaku, tapi kalau pada manusia biasanya dia akan mutar dengan sendirinya. Nah, hal yang harus kita antisipasi biasanya pada pasien, salah satu manfaat dari OPA ini adalah mencegah lidah itu jatuh ke belakang. Dan biasanya hal yang paling mungkin terjadi adalah terangsangnya gum reflex. Jadi pasiennya akan cenderung mengalami muntah. Ya, kalau muntah sebaiknya hal ini dihentikan atau ini dicabut, karena kalau dia refleks muntahnya masih ada, berarti kemungkinan hal ini justru akan menyebabkan aspirasi atau tersumbatnya jalan nafas. Jadi sebaiknya hal ini kita lepas jika memang pasiennya terus menerus mengalami muntah. Tetapi kalau tidak ada respon ataupun apa, hal ini bisa kita pertahankan sampai dengan memang respon untuk jalan nafasnya itu membaik. Ya, itu yang bisa Bu Dewi sampaikan pada kesempatan hari ini. Tadi merupakan beberapa trik untuk mempertahankan jalan nafas, baik itu secara manual tadi dengan etil, citlit, dan jongkras, dan kemudian tadi dengan melakukan pemasangan OPA ataupun oropharyngeal airway. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sehat buat semua.